Shalom Kingdom Netizen, terutama untuk GBI Rogria Jogja, GBI Rok Temanggung Paraan, dan GBI Rogria Solo. Kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online. Mari saya undang kita untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan jiwa tubuh roh kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, untuk kasih setiamu yang tiada pernah habis di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur saat ini kami mau memuji, kami mau bersorak meninggikan kebesaran nama Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu dalam nama Yesus. Kami bersyukur, haleluya. Amin. Sebagai laskar
Shalom, shalom, Kingdom Netizen. Saya rindu menyapa semua yang di rumah saja, sebab engkau yang bergabung bersama kami dalam ibadah tutup akhir tahun ini, pasti di rumah saya ya berharap saudaraku, karena memang di gereja nggak ada onsite, offline hanya tersedia yakni channel ibadah online ini. Namun kita semua berdoa supaya hadirat Tuhan boleh kita rasakan bersama. Dan yang paling penting adalah tuntunan Tuhan, arahan untuk sebentar lagi kita akan memasuki daripada tahun baru, meninggalkan 2020, masuk 2021, umat Tuhan. Channel daripada ibadah ini di YouTube dibuka jam 7 malam, ya, karena kami berharap saudaraku bisa fleksibel untuk memilih waktu ibadah bagi keluarga saudara. Kau bisa ibadah sekarang lalu nanti ngapain, atau engkau yang terbiasa untuk pergantian tahun dalam suasana ibadah, ya berarti bukalah channel ini di jam 10:30 misalnya, atau jam 11. Karena kira-kira estimasi daripada durasi ibadah ini sekitar 1 jam lebih sedikit, umat Tuhan. Oke, saya akan sampaikan tajuk terakhir daripada Kaleb bin Yefun bagian yang ketiga. Makanya oleh karena itu untuk merefresh pola pikir kita sekali lagi akan bacakan Bilangan 14 ayat 29 sampai dengan 31. Kau yang di rumah saja mohon luangkan waktu, tetap buka gadget suci saudara. Jangan sampai di penghujung tahun kitab sucimu berdebu, ambil. Buka, baca bersama saya. Bilangan 14 ayat yang ke-29 dan 31. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. 30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. 31. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan mereka akan menjadi tawanan, merekalah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Saudaraku, orang yang percaya Tuhan namun setengah akan berkata bahwa tahun depan anak-anak kami akan jadi tawanan. Lihatlah mereka. Tuhan sudah berhasil memimpin Israel keluar daripada Mesir. Lambang perbudakan dosa di dunia ini. Ya, maka saya berdoa engkau orang tua jangan ada yang berkata kepada anak-anakmu, kamu memang sekali gagal pasti gagal. Tahun depan pun pasti sama. Jangan, buat apa kau ucapkan seperti itu? Firman Tuhan tegur kepada Israel. Generasi yang bebal keras kepala, dungu umat Tuhan. Kamu ya, yang sudah bilang sendiri anak-anak akan jadi tawanan. Aku akan pimpin anak-anakmu masuk tanah perjanjian. Jadi umat Tuhan, Yosua Kaleb seperti kemarin 2 minggu yang lalu saya sampaikan setiap minggu, memimpin pasukan yang umurnya 20 tahun ke bawah. Karena yang 20 tahun ke atas semua sudah habis. Orang kalau belum dididik umat Tuhan, maka saya bilang, ya, sebelum usia 20 tahun, didiklah anak-anakmu. Sedini mungkin. Sekarang saya makin pay attention. Berikan konsentrasi, kepedulian untuk pelayanan El Rocky, dari kecil sudah kuat. Dari kecil. Karena kalau sudah makin tua, makin sok pintar, makin sombong, makin terkena cemar, polusi dunia ini makin sulit, saudaraku. Sudah rasa diri bisa, dinasehatin pun sulit umat Tuhan. Maka saya kemarin katakan, ya, barisan ini dipimpin Tuhan melalui Yosua dan Kaleb untuk mentaklukkan 7 bangsa kuat sebelum mereka merebut tanah perjanjian. Saya ulang-ulang terus, anak Tuhan adalah umat perjanjian. Bapa di sorga, sejak melalui Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, menyebut kita adalah umat perjanjian. Tuhan membawa perjanjian antara kita dengan Tuhan. Tuhan memimpin umat perjanjian untuk masuk tanah perjanjian. Sehingga engkau dan aku harus masuk perjanjian, baru berhak untuk berjuang rebut tanah perjanjian. Ya, oleh karenanya jangan malas
Kita tetap baca Ulangan 7 ayat yang pertama, supaya kita bisa lanjutkan daripada pesan Tuhan untuk akhir tahun ini. Apabila Tuhan Allahmu, Ulangan Fatsal 7 ayat yang pertama, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Lebih banyak, lebih kuat daripada kebisaan, kesanggupan kita umat Tuhan. Ya, kencangkan sabuk pengaman saudara. Saya akan sedikit ngebut. Saya berdoa supaya engkau tidak keteteran, saudaraku ya, karena saya tidak bermaksud memakan waktumu bersama keluarga, tapi bukalah hatimu, sebab ini pesan Tuhan. Mari berbicara dengan sederhana 7 raksasa yang harus kita kalahkan, supaya tahun depan kita sungguh-sungguh pantas untuk mewarisi tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu bisa berbicara mengenai semua hal yang bersifat ilahi dan bagus umat Tuhan. Mungkin itu bisa merupakan pertobatan suamimu, pertobatan istrimu, pertobatan anakmu atau menantumu, saudaraku, saya tidak tahu. Atau mertuamu bahkan. Atau mungkin suatu pekerjaan yang lebih bagus, tender bisnis yang dilancarkan Tuhan. Semua orang punya tanah perjanjian yang Tuhan janjikan dalam kehidupannya masing-masing. Maka inilah 7 yang harus kita kalahkan umat Tuhan. Jangan fokus kepada apa yang tidak suruh Tuhan hancurkan atau kalahkan. Fokuslah kepada hal-hal ini dan yuk saya ajak berkemenangan melawan 7 raksasa ini. Yang pertama adalah Kanaan itu sendiri. Kanaan means trading, ya, gangtau umat Tuhan. Ini menggambarkan ketamakan dan nafsu yang rendah. Maksud saya apa umat Tuhan? Semua dihitung uang. Orang kalau bisnis, saudaraku, itu semua dihitung uang. Tapi perhatikanlah, hidup bukan bisnis. Walaupun bisnis termasuk dalam aspek kehidupan. Tapi hidup ada love, cinta. Hidup ada sacrifice, pengorbanan. Hidup ada ministry, pelayanan. Ya, akan jadi rendah kalau semuanya dihitung pakai uang. Bedanya apa? Makanya dalam kitab Hosea, Tuhan dengan keras sekali bilang, kamu perempuan sundal Israel. Keras sekali umat Tuhan. Kenapa sampai dibilang perempuan sundal? Karena perempuan sundal bergerak dalam jasa pelayanan. Hanya bedanya dengan hamba Tuhan, semua demi uang. Jadi, ya, camkan baik-baik. Tanah perjanjian bernama Tanah Kanaan, yang artinya trading, gangdau itu tadi. Tuhan pimpin kita masuk ke Kanaan, tapi Tuhan tidak ingin kita menyembah ilah-ilah di Tanah Kanaan. Kalau Tuhan masukkan kamu dalam suatu bisnis yang strategis, saudaraku, itu karena kehendaknya. Jadi jangan sampai engkau mata duitan, walaupun mungkin engkau dianugerahkan punya banyak duit sama Tuhan. Jadi hatimu harus tetap berpaut sama Tuhan. Kalau ini kamu menang umat Tuhan, kamu akan selangkah lebih dekat daripada mewarisi tanah perjanjian. Yang kedua adalah Het. Raksasa kedua adalah Het yang mewakili afraid and worry. Hidup yang penuh khawatir dan ketakutan. Ya. Keberanian yang tulus itu lambang bahwa engkau mengerti Immanuel. Siapa Immanuel? Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Yesus Kristus Tuhan. Allah yang ada di tengah-tengah kita. Immanuel, Tuhan yang beserta umatnya. Jadi kenapa kamu takut? Kenapa kamu khawatir? Adakah khawatirmu itu membuat hidupmu lebih baik? Enggak umat Tuhan. Banyak orang careless, ceroboh gara-gara dia khawatir. Makin parah masalah dalam kehidupannya. Jadi inilah raksasa kedua. Perhatikan dalam tahun 2021 nanti. Ya, jangan tamak, jangan punya nafsu yang rendah. Itu Kanaan, trading. Yang kedua, lawan raksasa Het, yakni
takut dan khawatir. Yang ketiga, heavy. What does it means with heavy? Heavy berbicara mengenai distraction umat Tuhan. Pengalih perhatian. Ya. Nah, ini serba salahnya. Saya rindu, seperti saya selalu katakan, hanya ada 2 jenis anak di dunia ini. Yang pertama adalah anak yang makin disayang sama orang tuanya, makin kurang ajar, makin kekanak-kanakan, makin kolokan, gak bisa kerja apapun, manja umat Tuhan. Ngerepotin sekali orang seperti ini. Atau jenis yang kedua, makin disayang, makin tahu diri. Bahasa Jawanya bagus sekali, gemati, ya, sayang sama orang tua. Orang tua itu banyak salahnya, mereka nggak sempurna. Nanti pada waktu kita jadi orang tua, kita akan rasa. Tapi yang penting, Tuhan lahirkan kita lewat mereka. Ya, jadi kamu tidak perlu untuk selalu sependapat dengan orang tuamu, tidak perlu. Tapi juga jangan kurang ajar sama mereka, itu maksud Tuhan. Distraction ini, heavy ini berbicara mengenai apa? Banyak sekali orang yang saya lihat dulu pada tidak punya apa-apa, miskin, berseru-seru, doa sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan baik. Ketika berkat Tuhan itu limpah dalam hidupnya, dia teralihkan. Aduh, kasihan sekali. Sehingga dia justru tidak menyembah Tuhan lagi, tapi jatuh dalam cinta uang atau ketamakan. Ya. Dan ini juga bisa berarti demikian, wahai yang sudah suami istri. Dulu sebelum jadi suami istri, ya, waduh, baru menyeberang di satu gang, 1,5 meter umat Tuhan. Yang kira-kira mobil satu aja kesulitan, itu lewat di gang kecil itu. Pasangannya digandeng mesra sekali. Ya. Tapi entah sejak kapan, dengan semua badai hidup, pergumulan keuangan, ya, mungkin keriput gravitasi mulai datang kepada pasangan, dan engkau masih sok bugar umat Tuhan. Jadi teralihkan. Jadi seolah-olah terkena sindrom, rumput tetangga lebih hijau. Saudaraku, jangan teralihkan. Apapun. Ingat, ada satu ilustrasi yang saya suka sekali mengenai kejatuhan superhero luar biasa di kitab suci kita, Simpson. Simpson jatuh karena siapa? Ya, Delilah. Saudaraku, saya sudah pernah khotbahkan itu 2 tahun yang lalu. Delilah ini, ya, makna katanya seperti lagu dangdut, saudaraku. Terlena. Berapa banyak orang terlena? Teralihkan perhatiannya. Sehingga kualitas sayangmu sama Tuhan turun. Bangkit umat Tuhan. Punyai tekad. 2021 jangan mudah teralihkan. Yang keempat, saudaraku, Ferris. Ferris berbicara mengenai lawless. Ketiadaan hukum, lawless. Orang yang hidup tidak punya prinsip hidup. Saya ulang. Hidup tidak punya prinsip hidup. Saya sangat heran dengan peribahasa orang Jawa berkata bahwa uang kok uripe sak penake udele dewe. Ini kalau di Indonesia kan aneh, saudaraku, ya. Ada orang yang hidupnya seenak pusernya sendiri. Saya kadang berpikir, masa pusernya orang lain? Kan nggak mungkin kan? Ya mesti pusernya sendiri. Tapi ya saudaraku, ya, saya tidak pelajari secara etimologi. Masih ada jauh lebih banyak yang harus dipelajari. Tapi intinya adalah orang-orang yang nggak punya komitmen. Mereka nggak ngerti arti kata setia umat Tuhan. Hari ini A, besok B. Ya, pagi kedelai, sore sudah jadi tempe umat Tuhan. Mereka berubah sesuai maunya sendiri. Orang-orang seperti ini sulit sekali dinasehati. Mereka pemberontak, mereka bisa suka hal rohani, bisa tidak suka, tapi mereka sulit dimuridkan umat Tuhan. Jangan jadi salah satu di antara mereka. Ya, ingat saudaraku, orang yang seperti ini itu tidak akan bisa masuk tanah perjanjian. Taklukkanlah Ferris, baru kamu satu langkah lagi bisa meraih warisan saudara. Yang kelima adalah Girgasi. Girgasi berarti berpaling. Saya kalau membaca kitab Raja-Raja dan Tawarikh itu sedih sekali umat Tuhan.
Berulang kali para raja-raja Yehuda dan Israel dituliskan firman Tuhan demikian, dan mereka berubah setia. Berubah setia. Ya, bapak-bapak saya ajak jangan berpaling. Ibu-ibu apalagi jangan berpaling. Jangan berubah setia. Punyailah kasih mula-mula yang begitu berharga umat Tuhan. Karena toh nanti semuanya ini dinilai di mata Tuhan berdasarkan kekekalan. Jadi, punyailah minat terhadap komitmen. Karena disitulah terletak tanggung jawab yang membuat hidup kita bermakna umat Tuhan dan berharga tinggi nilainya. Yang keenam adalah Amori. Amori ini yang membuat mereka gagal masuk tanah perjanjian. Karena raksasa Amori ini bisa berarti, saudaraku, secara subkata, salah satu anak katanya berarti bersungut-sungut umat Tuhan. Saya ingatkan, semua orang Kristen yang percaya Tuhan itu disebut dombanya Tuhan. Bukan coro, bukan lele. Karena setahu saya hanya 2 hewan itu yang bersungut-sungut, saudaraku ya. Sungut-sungut, saudaraku ya. Jadi, saya berdoa sungguh-sungguh, saya tanya, sebetulnya sungut-sungut itu mengundang apa sih? Emang kalau bersungut-sungut lalu rezekinya makin lancar apa? Tidak umat Tuhan. Bersungut-sungut itu sungguh membuat suasana tidak enak. Ya, seumur saya hidup saya berpengalaman. Banyak sekali acara yang baik-baik dari depan rusak gara-gara bersungut-sungut. Sebenarnya kalau marah sih tidak loh. Berhantam pun tidak. Tapi dimulai dengan bersungut-sungut. Saudaraku, tahukah saudara bahwa bersungut-sungut itu artinya meragukan Tuhan? Ya, persungutan itu artinya engkau meragukan Dia. Betapa berbahayanya ini. Makanya Israel generasi pertama gak masuk tanah perjanjian, saudaraku. Firman Tuhan katakan tadi dalam kitab Bilangan, sebab mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Yang terakhir apa umat Tuhan? Saya rindu suatu kali kelak kita mempunyai waktu lebih panjang untuk membahas mengenai 7 raksasa ini. Raksasa terakhir adalah Yebus. Yebus ini bisa punya 2 arti. Yang pertama membuat kita tertekan. Segala sesuatu yang membuat kita tertekan umat Tuhan. Ya, coba kamu lihat. Apa yang tidak penting yang membuat kamu tertekan, let go. Let it go umat Tuhan. Sudah. Ya. Tahun baru, song-song, lupakan yang sudah lalu. Pak, kalau aku ingat mantanku tertekan, ya sudah, gak usah diingat-ingat lagi. Pak, aku sudah minta maaf kenapa dia masih jahat, saudaraku. Sederhana. Kalau engkau sudah minta maaf, saudaraku, dan dia masih marah, masih gak mau, 2 alasannya. Yang pertama, kamu hanya minta maaf saja. Kelakuan kualitas hidup belum berubah. Pantaslah dia masih sebel sama kamu. Namun Pak, saya sudah berubah lebih baik, kenapa dia masih jahat sama saya, gak mau sama saya lagi? Sederhana. Berarti dia memang sudah tidak cinta atau sayang kepadamu. Sudah gak usah tertekan, jalan terus. Nah, arti yang lain dari Yebus ini umat Tuhan, sayangnya sering sekali jadi virus yang merebak di kalangan anak Tuhan gereja. Yakni gosip umat Tuhan. Nanti dari 7 raksasa ini, Yebus dibiarkan hidup di tengah-tengah Israel. Yang mana bisa saya translate secara kasar, gosip dibiarkan hidup. Nah, ini awal kerusakan. Saudaraku, jarang gereja pecah. Itu tiba-tiba langsung, wah pendeta A bunuh-bunuhan dengan pendeta B. Jarang. Ya. Wah, mereka tuh dulu baik-baikan, lalu mereka itu saling pukul-pukulan pakai bass dan gitar listrik. Jarang. Selalu diawali dengan gosip umat Tuhan. Ya, singer gosipin WL, jemaat gosipin asyir, pelayan Tuhan gosipin gembala, gembalanya gosipin anak-anaknya, saudaraku. Ini bahaya sekali. Kalau engkau kasih, Amsal berkata, teguran yang nyata lebih berharga daripada kasih yang palsu. 7 raksasa ini umat Tuhan harus kita kalahkan.
Saya serukan untuk masuk tahun yang baru. Waspada dengan 7 raksasa ini. Karena kalau 7 ini belum kita taklukkan, seperti barisan yang dipimpin Yosua dan Kaleb, mereka tidak akan bisa mewarisi daripada tanah Kanaan. Nah, saya rindu dalam tempo yang sangat singkat yang masih tersedia ini, untuk kita boleh memahami, ya, apa yang diwarisi Kaleb bin Yefun dengan seluruh barisannya. Mari kita baca umat Tuhan, yakni Yosua 14 ayat 10 dan 15. Yosua 14 ayat 10 sampai 15. Oke, umat Tuhan. Yosua 14 ayat yang ke-10 sampai 15, saya rindu boleh menjadi penutup akhir tahun ini untuk arahan, untuk firman, untuk tekad saudaraku. Ya, belum tentu daripada saudara sekalian bernama Kaleb bin Yefun. Saya sendiri cuman kebetulan nama saya Kaleb bin Toro, umat Tuhan ya. Tapi yang mau kita pelajari adalah semangatnya, daya gebraknya, semangat pantang menyerahnya umat Tuhan. Menggenggam janji Tuhan dan memperjuangkannya. Kita bisa mentaklukkan 7 raksasa tadi kalau kita punya semangat yang dikaruniakan Tuhan kepada Kaleb bin Yefun ini umat Tuhan. Yang disebutkan firman Tuhan mempunyai roh yang beda dengan dunia ini punyai. Yosua 14 ayat 10 sampai dengan 15. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Bapa Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun orang Kenas itu, sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Saya meyakini secara pribadi bahwa Tuhan berikan janjinya dalam hidup saya. Saya akan pimpin anak-anak rohani kami untuk sungguh-sungguh menghadapi hidup dengan penuh keberanian yang tulus umat Tuhan. Berjuang suatu hidup yang tidak lembek, yang tidak cengeng, yang setia, yang penuh komitmen, yang militan dalam Kristus umat Tuhan. Saya tidak pernah janjikan mereka hidup yang mudah, hidup yang mata duitan. Saya tidak pernah janjikan kepada mereka 30, 60, 100 kali lipat umat Tuhan. Tapi saya selalu katakan hidup orang benar dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. 3 kota yang nanti dikaruniakan Tuhan kepada Kaleb bin Yefun. Hebron yang saya kasihkan saudaraku, saya sudah jelaskan kemarin. City of Grace, Fellowship. Ya, Debir disebut juga Kiryat Sefer. Apa Kiryat Sefer? Sanctuary. Sanctuary berbicara mengenai tempat maha kudus. Dan yang ketiga adalah Timnat Serah. What does it mean with Timnat Serah umat Tuhan? The city of the sun. Menggambarkan kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. 7 raksasa. Tanah perjanjian. Pegunungan yang diberikan Tuhan sebagai janjinya kepada Kaleb bin Yefun dan seluruh keluarganya adalah Hebron, Debir, dan Timnat Serah umat Tuhan. Berbicara mengenai hubungan,
mengenai Hebron, mengenai keluarga, kita harus berjuang habis-habisan. Jangan pernah berkata cukup untuk keluarga. Aku sudah berbuat terbaik, tapi ini seperti ini, terserah. Jangan, saudaraku. Jangan. Bersama Tuhan, berjuang sungguh-sungguh untuk keluargamu, supaya keluargamu sayang Tuhan. Bawa mereka dekat kepada Bapa. Debir Sanctuary berbicara mengenai worship. Sembah Tuhan. Pak, saya kok gak rasa hadirat Tuhan. Sembah sampai kerasa. Saya tidak berbicara mengenai album baru, lagu Kristen, tidak. Namun suatu penyembahan yang tulus, yang dari dalam. Maka kadangnya saya suka old school itu lebih bagus. Tapi terserah. Bagaimana cara menyembah yang membuat engkau terconnect, punya ginosko sama Tuhan. Pimpin keluargamu. Ya. Ini tidak mungkin direbut tanpa perjuangan, umat Tuhan. Jadi harus berjuang sungguh-sungguh. Punyai semangat seperti Kaleb bin Yefun. Walaupun umur 85 tahun, dia berkata, aku masih sama kuatnya seperti 40 tahun yang lalu. Dan terakhir umat Tuhan, Timnat Serah, the city of the sun. Suatu hidup yang dipenuhi kemuliaan Tuhan. Gak mungkin kalau gak berjuang. Gak mungkin. Kita harus berjuang supaya hidup kita ini merupakan representative of Christ Kingdom. Harus berjuang, umat Tuhan. Saya mewakili semua keluarga besar di sini mengucapkan Happy New Year yang sebentar lagi akan kita lalui. Jangan menoleh dengan menyesal. Menolehlah dengan ucapan syukur. Percuma kalau mau fight tahun depan. Jadi tutup tahun ini jangan andai saja, sudah terlanjur. Ya. Yang penting tahun depan jangan jatuh ke lubang yang sama. Jangan bego di tempat yang sama. Semangat umat Tuhan. Saya tidak tahu agenda saudara masing-masing apa, tapi izinkan saya melepaskan doa berkat untuk akhir tahun ini, sehingga apapun agendamu setelah ini, kita boleh masuk dengan penuh pengharapan, keberanian, dan penyertaan Tuhan. Mari bersama kita lantunkan lagu ini. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, amin, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus. Saya ajak semua yang di rumah bangkit berdiri, umat Tuhan. Apapun yang kau alami di 1 tahun ini, biarlah hari ini mulut kita penuh dengan pujian kepadamu, ya. Oh, 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 oh. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya
Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini adakan syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini, amin, Tuhan adakan syukur Kau di rumah, gandeng kanan kirimu, bawa di hadirat yang suci, angkat suaramu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini, amin, Tuhan adakan, bilang sebab keluarga kami Tuhan adakan, sebab hidup ini, sebab hidup Tuhan adakan, semuanya dari hati, syukur bagimu. Sorakan haleluya. Sebab tahun ini Tuhan adakan syukur bagimu Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan, untuk perlindungan-Mu Tuhan, atas hidup kami, atas keluarga kami. Terima kasih. Biarlah sungguh-sungguh kami boleh menjadi mempelai Kristus yang pantas dalam suka maupun duka, dalam kekurangan maupun kelimpahan, dalam keadaan sakit maupun sehat. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudaraku, sebab hambanya ini berdalam satu nama, di atas segala nama. Nama yang indah, nama yang kuat, nama yang menimbulkan keselamatan dan kemenangan dalam kehidupan kita. Mari ajak seluruh keluarga saudara, arahkan hati, dan dengan sopan angkat dua tangan tinggi ke atas. Terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah iman, karakter, dan pertumbuhan rohanimu oleh Tuhan. Diberkatilah proses belajar mengajar anak-anak. Diberkati oleh Tuhan. Bisnis, usaha, pekerjaan saudara masuk tahun yang baru. Diberkati oleh Tuhan. Biarlah anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim indah bersama Allah Roh Kudus menjadi milik pusaka kami masuk tahun yang baru. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.